Tajamkanlah pandangan keimanan, pasti engkau akan temukan Allah dalam segala sesuatu. Apapun yang kau lihat, di situ kau lihat Allah. Jadi pada akhirnya bahwa Allah tidak bertempat, tidak bisa dikatakan di mana, di sebelah mana, di atas mana. Karena Allah meliputi segala sesuatu, ya Allah ya ada. Sehingga mana? Adanya di mana-mana. Kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja, di atas segala apa saja, Allah selalu ada. Yang ada itu Allah, kalau yang lain kan adanya kan hanya nisbi. Yang ada kan Allah. Kita kan hakikatnya hanya bayang-bayang aja. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini hanya bayang-bayang aja kok. Dan adanya kan nisbi. Kalau bukan karena zahirnya Allah, tampilnya Allah di alam semesta ini, maka tidak mungkin akan terjadi alam semesta ini punya sifat. Kalau sifat-sifat Allah itu tampil, maka akan menjadi lelehlah semua sifat-sifat alam semesta. Ketika engkau masuk ke dalam kehadiran Allah, disitulah akalmu akan berkata jujur bahwa aku sekarang sudah tidak mengerti apa-apa lagi. Karena ketika engkau berada dalam kehadiranku dan ketika kau bisa melihat apapun, akalmu tidak bisa berpartisipasi dan akalmu sudah tidak berfungsi. Karena kehadiranku ini berada di wilayah kekuasaan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi di Buya Syakur Podcast. Oke, pada kesempatan sore kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Biqaulul Himam, tentunya bersama guru mulia kita, yaitu Buya Syakur Yasin MA. Dan ini adalah episode yang ke-19 part 1 ya. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung masuk ke kajiannya. Wa qala Syekh Al-Qutb مولاي عبد السلام بن مشيش مخاطبا لوارثه الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنهما في وصية له وقد تقدمت. Syekh Al-Qutb Maulaya Abdul Salam bin Mashish berbicara kepada pewarisnya, yaitu Abu Hasan Asy-Syadzuli yang terkenal dengan tariqah Syadzuliyah, mengatakan dalam satu wasiatnya, Haddid basar al-iman tajidillah ta'ala fi kulli syai'. Pertajamlah basar keimanan. Tajamkanlah pandangan keimanan, pasti engkau akan temukan Allah dalam segala sesuatu. Apapun yang kau lihat, di situ kau lihat Allah. Wa 'inda kulli syai', dan pada segala sesuatu, wa ma'a kulli syai', dan bersama segala sesuatu, wa qabla kulli syai', dan sebelum segala sesuatu, wa ba'da kulli syai', dan setelah segala sesuatu, wa fawqa kulli syai', dan di atas segala sesuatu, wa tahta kulli syai', dan di bawah segala sesuatu, qariban min kulli syai', dekat dengan segala sesuatu, muhitan bi kulli syai', meliputi segala sesuatu, bi qurbin huwa wasfatun wa bihitatan hiya na'tatun. Dengan kedekatannya itulah dia sebagai sifat, dan dengan peliputannya itulah dia sebagai na'at. Wa addi anil zarfiyati wal hudud, dan lepas dari kesaatan dan kebatasan. Wa anil amakini wal jihad, dan dari segala arah dan tempat. Wa nasahbati wal qurbi fil masafat, dan dari jarak dan kedekatan dalam jarak. Wa anid dawri bil makhluqat, dan dari putaran makhluk. Wa mahkul kulli bi wasfil awal wal akhir wa zahir wal batin wa huwa. Dan dialah yang mempunyai segala sifat awal dan akhir, zahir dan batin. Dia adalah dia adalah dia. Kana Allah wa la syai'a ma'ahu wa huwa al-an 'ala ma 'alaihi kan. Allah tidak ada bersama apapun, dan dia sekarang seperti dia pada asalnya. Artinya tidak ada
perubahan dan pergeseran. Ya, seperti itulah Allah dari dulu sampai sekarang. Iya. Nggak paham, ya udah gampang nanti diterangin. Sebagian mereka mengatakan, memperingatkan kalimat wa'adi, dari kata wa'adi tadi. Ila akhirih, ala anna ma jara min kalamihi min al-dhuruf, laisat bi zamaniyatin wala makaniyah. Bahwa yang berlaku atau yang berlaku pada ungkapan dia tentang zaraf, tentang zaman, tentang zaraf, bukanlah zaraf zaman dan bukan zaraf makan, li'annaha min jumlatil aqwan, karena itu adalah merupakan bagian daripada alam ini. Wa innama hiya umurun dzauqiyatun, tetapi itu sifatnya adalah persoalan-persoalan yang bersifat rasa. Fa'taqid kamal tanzih wa butlan tashtish. Yang perlu kamu yakini bahwa Allah Maha Suci dan sempurna kemahasuciannya, dan keserupaan, kemiripan sama sekali tidak benar. Wa tamassak bi qouli azza wa jalla, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir, bahwa dia tidak seperti apa-apa, dia Maha mendengar dan Maha melihat. Bahwa semua yang kita ungkapkan dengan sebelum segala sesuatu, saat data segala sesuatu, itu semuanya dalam perusahaan hanya sekedar persoalan rasa saja. Jadi pada akhirnya bahwa Allah tidak bertempat, tidak bisa dikatakan di mana, di sebelah mana, di atas mana, karena Allah meliputi segala sesuatu. Ya Allah ya ada, sehingga mana adanya di mana-mana, kapan saja, di mana saja, bersama siapa saja, di atas segala apa saja, Allah selalu ada. Ya ujung-ujungnya ya seperti yang saya katakan berulang-ulang, bahwa yang ada itu Allah, kalau yang lain kan adanya kan hanya nisbi. Yang ada kan Allah. Kita kan hakikatnya hanya bayang-bayang aja. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini hanya bayang-bayang aja kok. Dan adanya kan nisbi. Kenisbian kita inilah bahwa dari sisi waktu aja saya tanyakan dulu. Ustaz Salim dulu ada enggak? Sekarang, lalu nanti. Nah, adanya itu di antara jarak zaman yang sekian triliun dan tak terhingga. Di tengah-tengahnya muncul Salim selama 60 tahun, 70 tahun, taruhlah 100 tahun. Ya kan nggak ada apa-apa. Apalagi itu jarak waktu yang tak terhingga. Jarak tempat yang tak terhingga. Kalau umpamanya dari sini ke Mekah saja, apa artinya jarak 1 sentimeter? Ya kan nggak ada artinya. Apalagi itu yang tak terhingga. Keberadaan kita kan hanya sementara aja dan sangat singkat sekali. Pernah lihat nyamuk nggak? Berapa hari hidupnya tuh? 2 hari. Kok cepet banget? Ya iya. Ketika lemuk yang melihat gitu ya cepet. Ya. Kamu juga kalau yang melihat jin cepet banget sih ya. Baru nongol udah mati lagi. Baru nongol udah mati lagi. Kalau katanya jin tuh kalau giong anak tuh sekali giongan tuh bebaliknya tuh kamu sudah jenggotan. Itu. Non? Ya iya. Wasallim dzalika alihi. Serahkan saja kepada yang ahlinya. Fa'innu ma'ala basiratin fi maramazu ilaih mimma zaqu wa wajadu. Jadi ungkapan-ungkapan ketuhanan bagi mereka yang sudah tingkatan sufi tasawuf tinggi ini, kalau kamu tidak ngerti udah serahkan aja lah sama mereka lah, udahlah. Kan mereka itu dengan basirahnya mereka bisa merumuskan apa yang mereka rasakan, apa yang mereka temukan. Kalau kamu nggak merasakan ya udah, nggak jangan dipaksa. Itu maksudnya. Kalau ungkapan yang begitu berputar-putar dan begitu halusnya dan kita sehingga akhirnya tidak mengerti, ya udah nggak usah repot, nggak mengerti ya udah. Ya artinya kayak anak saya baru umur 2 tahun, kalau dia nggak ngerti orang berbicara filsafat, ya nggak usah diurusin, ya udah nggak ngerti nggak apa-apa. Kalau mereka yang membicarakan orang-orang pintar semua gitu aja. Si maramazu, apa yang mereka rumuskan, apa yang mereka uraikan, apa yang mereka isyaratkan, mimma dzaqu wajud, apa yang mereka rasakan dan mereka temukan. Bal huwa min mahdil iman wa khalisul irfan. Bahkan itu adalah dari kemurnian yang murni, keimanan yang murni, dan pengetahuan yang sangat murni. Wa huwa haqiqatut tauhid wa safil iman. Itulah hakikat tauhid dan kecernihan iman.
Wa amma qawluhu wal ana ala ma huwa alaihi kan, adapun apa yang diungkapkan tadi bahwa Allah itu sekarang seperti dia, ya, ali makan seperti dulu dan sekarang masih seperti dulu juga, itu juga tidak pernah berubah. Wa in lam yarid fil hadits sahih, sekalipun tidak tercantum dalam hadis yang sahih, fahuwa fi nafsi sahih, itu sendiri adalah sudah sahih. Idza wujuda fil haqiqati al-asya' ma'ahu ta'ala, karena tidak ada sesuatu pun wujud secara hakikat bersama Allah itu. Wa inna ma huwa kal khayal, hanyalah seperti bayang-bayang saja. Semua itu enggak ada yang wujud hakiki itu. Wa wujudu zilal, dan adanya bayangan, ayang-ayang. Pada tasakh ahadiyatuhu la wa fala tunsakhu ahadiyatuhu wa la turfa'u fardaniyatuhu. Keesaannya tidak berubah, tidak dirubah, dan ketunggalannya tidak pernah bergeser, tetap seperti itu. Jadi sekali lagi untuk menerangkan bahwa wujud kita manusia, makhluk langit bumi ini hanyalah bayang-bayang dari Allah yang Maha Esa. Adanya kita karena adanya Dia. Kita nggak ada, Dia tetap ada. Kita ada karena ada Dia. Longan itu, kolong itu karena ada amben. Ketika kolongnya nggak ada, ambennya ada nggak? Ya ada, masih tetap. Ambennya digantung, kolongnya ada nggak? Nggak ada. Kalau ambennya ditaruh di lantai, ada kolong. Kolong, ya nggak ada kolongnya juga. Ya nggak ada. Kalau kolong itu cuma mobil jumlati, secara garis besarnya, faman ghalaba alaihi syudul ahadiyah. Barang siapa yang sudah dikuasai oleh kesaksian akan keesaan Tuhan, barang siapa orang yang dirinya telah dikuasai oleh kesaksian akan keesaan Tuhan, wa kushifa bisir wahdaniyah, dan dia telah dibukakan dengan rahasia keesaan Tuhan, wasaghraqa fil haqiqatil ayaniyati, dan dia telah tenggelam dalam hakikat ayaniyah, hakikat yang nyata. Inqata'a an syu'ur bi nafsihi, sejak itu dia sudah tidak merasakan lagi akan dirinya. Wa ghaba 'ani siwa bil kulliyah, dan secara total akan hilang semua selain Allah ini. Enggak kelihatan lagi. Terus beli ke dalam Taryono sudah enggak kelihatan Salim, enggak kelihatan Mas Epeng, enggak ada presiden, enggak ada jenderal. Wa in radda ila syu'uri bihi, kalaupun dia kembali ada muncul kesadaran dirinya, rasanya muncul lagi, ra'ahu qa'iman bihi, itu pun keberadaannya berdasarkan kepada keberadaan Allah. Merasakan dirinya ada itu adalah merupakan kelanjutan dari kesadaran akan adanya Allah. Wa zahiran fihi bihi, dan dia zahir, dia nampak, itu adalah dengan kezahiran Allah. Wa hukman min ahkamihi, dan juga berdasarkan dari ketentuan Allah. Wa qala fi lataifil minan, dan beliau mengatakan dalam kitab Lataiful Minan, wa asbahu syai'in biwujudil kainat idza nazarta ilaiha bi'ainil basirah wujudul zilal wa zil, wujudul zilali wa zil. Mirip, sesuatu yang mirip dengan adanya kainat, makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, apabila kau melihatnya dengan mata basirah, yang kelihatan adalah bayang-bayang saja. La wujuda bi'tibari jami'i maratibil wujud, bukan wujud berdasarkan tingkatan-tingkatan wujud, wala ma'dumun bi'tibari jami'i maratibil adami, dan tiada pun tidak berdasarkan pertimbangan tingkatan-tingkatan ketiadaan. Ada yang membahas misalnya mulak-mulak muter-muter, yang tidak lazim untuk di Indonesia akan begitu, memang sulit begitu. Makanya sekarang sulit kalau cerita agama dengan bahasa Arab, saya mungkin lebih mudah ngomong daripada pakai bahasa Indonesia. Angel? Ya sudah, sekarang mah wa idza sabata zilliyatun lil asari lam tansakh
ahadiyatal mu'sir. Kalau memang bayangan makhluk yang ada ini ada, tasabata tetap. Abu zilliyatun lil asar. Ada bayangannya, ada bekasnya. Benda ini ada bayangannya. Lam tansakh ahadiyatal mu'siri. Lam tansakh ahadiyatal mu'siri. Itu tidak meniadakan, tidak menasah keesaan yang menciptakannya. Lianna syai'a, karena segala sesuatu itu innama yashfa'u bimithli wa yudammu ila syaklihi. Karena sesuatu bisanya wujud itu karena dia dilengkapi dengan yang serupanya dan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Kadzalika aidan, demikian juga man syahida dzilliyatal athar lam ta'qi 'anillah lam ta'iqhu 'anillah. Barang siapa menyaksikan bayangan dari makhluk asar ini, makhluk semesta ini, dia tidak akan menghalangi untuk melihat Allah. Fa inna zilal asyar fil anhar, karena bayangan-bayangan pohon yang ada di sungai-sungai, ada bayangannya, la ta'uqu sufuna anit tasyar. Bayang itu tidak akan bisa menghalangi mangsa ketabraka. Nggak mungkin bayangan pohon di situ ditabrak oleh kapal. Waduh, yo, ketabrakan hayang-hayangan nggak mungkin ada. Kalau tabrakan ya pohonnya, nabrak pohonnya. Kalau bayangan sih nggak bisa menghalangi apa-apa. Wa min hauna tabayyana laka, dari sini jelaslah buat kamu, annal hijaba laisa amran wujudiyyan. Jadi hijab itu, tabir yang menutupi matamu itu bukan sesuatu yang ada secara konkret, yang menutup bainaka wa bainallah, yang menghalang-halangi antara dirimu dengan Allah sehingga sampai sekarang kamu belum bisa melihat Allah. Hijabnya itu ya kayak bayang-bayang juga sebetulnya sih. Ketutup maka tutup. Kalau kamu punya keberanian untuk melangkahnya, ya bablas juga nggak bisa. Akan tembus juga pada akhirnya. Tuh. Walau kana bainaka wa bainahu hijabun wujudi, la lazima an yakuna aqraba ilaika minhu wa laysa aqraba min Allah. Dan kalaupun antara kamu dengan Allah itu ada hijab yang betul-betul konkret ada, anggaplah tembok, lazima an yakuna aqraba ilaika minhu. Pasti Allah itu lebih dekat daripada tembok itu kok. Wala sya'afar min Allah, enggak ada sesuatu yang lebih dekat dengan Allah. Farajat hakikat hijab ila tawahumil hijab. Jadi hakikat hijab itu adalah ya kembali kepada dugaan hijab itu hanya ilusi saja sebetulnya. Ya tapi ya bertahun-tahun tetap aja mata kamu buta, nggak bisa melihat kebenaran. Oke, dengarkan baik-baik biar lebih jelas paham. Kenapa sampai sekarang engkau belum bisa mengapresiasi kehebatan orang lain, kebolehan orang lain, bahkan jasa orang lain? Kenapa? Apa yang menghalanginya? Kamu tidak mengakui kehebatan orang lain. Selalu saja ketika saya memuji orang lain, kamu tidak suka. Ya, nggak ada apa-apanya. Ya, kecil tuh. Gue juga tahu modalnya. Kenapa selama ini gue tidak mau mengakui kebesaran orang lain? Sebabnya karena kamu sombong persoalannya. Gue merasa diri paling hebat. Antara dirimu dengan kehebatan orang lain di tengah-tengahnya tertutup oleh kesombonganmu. Di mana tak kesombonganmu? Ya bayang-bayang juga kok. Iya. Kamu merasakan nggak kesombongan dirimu sama sekarang? Tidak mau menghargai jasa orang lain. Seharusnya kita kan harus menghargai kebaikan orang lain, jasa orang lain sekecil apapun dong. Tapi kenapa tidak kau lihat itu semuanya? Kehebatan Man Kadim, siapa yang bisa melihat? Nggak ada. Kecuali seseorang yang sudah tidak mempunyai rasa sombong. Selagi masih sombong, ya Man Kadim derajatnya apa sih? Bisanya apa sih? Baca Quran aja masih belok. Hati aja masih walam berdolin. Sehingga dia yakin sholatnya nggak diterima, kan begitu? Ya kan begitu. Itu kan itu. Kenapa? Karena kamu merasa bisa ngaji. Ya, karena kamu bisa baca kitab kuning. Ya, kalau ada orang sebaik apapun agamanya, kalau nggak bisa baca kitab kuning, ya nggak level di dalam pikiran kamu kan. Ini kan halangan. Iya, kesombongan itu menutup mata hati kita kok.
Ya, gimana menghilangkannya? Yang menghilangkannya gak usah pakai kampak dong. Gak usah pakai bulldozer. Hanya pakai klik saja kalau di komputer. Klik, hilang udah. Tinggal enter aja. Susah banget sih. Ya, begitu kira-kira. Walamma qarrara umur al-wahdah wa nafa wujud al-ghairiyah. Ketika ditetapkan persoalan unity, kesatuan, wahdah, ya, kesatuan alam ini, kesatuan segalanya adalah merupakan sesuatu yang satu, wa nafa wujud al-ghairiyah, dan meniadakan adanya yang lain-lain, ya satu itu. Istasyara sa'ilan yaqulu lahu, ya, menjadi satu pertanyaan, wa hadhil mukawwinatu al-zahiratu, alam semesta yang zahir ini, fama taqulu fiha, bagaimana menurut pendapat kamu ma'asubutil wahdah, dengan ditetapkannya adanya kesatuan ini. Jangan digiring-giring ke panteisme ya, jangan dengan panteisme. Wahdah terwujud itu entar itu belakangan nantinya. Fa'ajaba bi anna qa'imatun bihi, semuanya itu bisa ada ya karena Allah. Walaula zuhuru nurihi, kalaulah bukan karena pancaran sinar Tuhan, fiha di alam semesta, fama waharat, alam ini gak bakal ada. Kama bayyana dzalika biqalihi laula zuhuru fil mukawwinati ma waqa 'alaiha wujudus sifat. Kalau bukan karena zahirnya Allah, tampilnya Allah di alam semesta ini, maka ma waqa 'alaiha, yang terjadi di alam semesta ini, ma waqa 'alaiha wujudus sifat, maka tidak mungkin akan terjadi alam semesta ini punya sifat. Walau zaharat sifatuhu idmahallat mukawwinatuhu. Kalau sifat-sifat Allah itu tampil, maka akan menjadi lelehlah semua sifat-sifat alam semesta ini. Jadi tidak akan ada kelihatan apa-apa. Sekarang begini aja lah. Kita mencoba untuk mendekatkan pemikiran seperti ini. Kita di satu lapangan, banyak orang, ribuan orang. Kan ada tokoh utama yang akan tampil dalam acara itu. Umpama saja Zainuddin MZ lah, ketika sedang tenar-tenarnya, ketika sedang ngetopnya, semua orang tergila-gila ingin mendengarkan MZ. Semua orang di lapangan semua tertuju kepada dia. Sehingga kita sudah tidak memperhatikan teman lagi kok. Kadang-kadang anak juga lupa, istri juga terpisah, nggak nyari juga enggak kok. Setelah selesai acara, baru kita mencari mana teman, mana anak, mana bini kan. Terlupakan semuanya. Itu baru secara fisik antara manusia yang punya ketokohan, kepribadian, popularitas, tokoh idola, yang semuanya menjadi hilang. Nah, kenapa sampai sekarang kamu tidak bisa memusatkan segala perhatian dan pikiranmu, perasaanmu hanya kepada Allah? Kalau sudah bisa, ya hilang semua ini alam ini. Itu baru, ini sekedar mendekatkan pikiran saja barangkali ya. Sekalipun jangan disamakan persis. Jadi kalau contoh, tolong jangan diperdebatkan. Nanti nggak bisa habis nantinya. Nanti beri contoh lagi. Contohnya salah lagi, dikasih contoh lagi. Nantinya kita berbuat contoh. Nggak ada ujung pakalnya. Itu hanya sekedar pendekatan saja. Jadi dengan kita terfokus pada sesuatu yang luar biasa, yang biasa-biasa ini udah nggak kelihatan lagi. Ya. Kenapa? Karena alam semesta ini, wujudnya alam semesta adalah minal mumkinat. Tapi adanya Allah adalah wajibul wujud. Gak mungkin dong sesuatu yang wajib adanya bisa dikalahkan oleh yang mungkin wujudnya. Wujud yang wajib dengan wujud yang mungkin, masa bisa dikalahkan oleh yang mungkin? Ya iya. Umpamanya Pak SBY presiden datang ke Indramayu, mana mungkin orang akan memperhatikan Taryono tenggelam dengan kehebatan seorang presiden. Itu baru setingkat manusia. Siapapun manusianya, percayalah kentutnya pasti bau kok. Kalau dalam Al-Quran diceritakan bahwa perempuan-perempuan Mesir
ketika dia sedang mengupas apel itu, apelnya jatuh dan tangannya tersayat-sayat tanpa mereka sadari. Falamma ra'aynahu akbarna wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lillahi ma hadza basyara. Mereka mengatakan subhanallah, ini bukan manusia, ini mesti malaikat. Dalam kekaguman mereka melihat keindahan Yusuf sampai tangan tersayat tidak terasa. Itu baru keindahan seorang manusia. Bagaimana kalau orang sudah bisa merasakan keindahan Allah? Udah masuk. Sekarang kadang-kadang gak masuk akal. Cantik enggak, orangnya langsing juga enggak, orangnya gembrot. Cantik enggak, mancung enggak, pesek juga. Kok seseorang sampai tergila-gila melupakan anak dan istrinya sampai tercerai-berai? Kok bisa terjadi? Iya kan? Anak terlantar, broken home, rumah tangga hancur-hancuran, mengejar-ngejar seorang perempuan yang dicintainya, enggak taunya, enggak ada apa-apanya. Kalau seperti Brooke sih mending kayak masuk akal. Ibaratnya itu kayak silit dangdang. Kok bisa ya? Karena daya tarik seperti itu. Nah, mengapa kita sampai sekarang ini masih tetap terhijab saja, belum bisa melihat kebesaran Allah? Ya itulah, hijab itu adalah di dalam dirimu sendiri. Apa hijabnya? Ya karena kamu sampai sekarang masih merasa kamu ada. Ya, kalau kamu merasa ada, ya semuanya terfokus kepada dirimu. Selagi kamu masih berpikir, kamu selalu merasakan dirimu ada. Ketika engkau sudah tidak berpikir lagi, engkau juga tidak merasa ada lagi. Boleh jadi orang gila. Tapi ini kan bukan orang gila, orang yang tergila-gila sama Allah. Dia orang tergila-gila sama manusia, dia lupa segala-galanya sih. Lupa anak, lupa istri, tapi dirinya tidak. Orang tergila-gila sama orang lain. Bisa lupa anak, lupa istri, lupa bapak, lupa ibu. Sampai lupa agama kok. Tapi dirinya masih ada. Suatu ketika dia bisa bertengkar dengan pacar barunya itu. Tapi kalau orang sudah tergila dengan Allah, dirinya pun sudah tiada lagi. Itu menjadi persoalannya. Qultu kana Allah wala syai'a ma'hu. Allah ada dan tiada sesuatu pun yang bersamanya. Allah ada tidak bersama apapun. Wes kon bahasa Indonesia yang lebih enak lagi dah. فكانت الخمرة الأزلية القديمة لطيفة خفية نورانية روحانية. خمرة yang azali, yang qadim. Khamrah itu arak, nggak usah terjemahin dah, khamrah aja dah, makin bingung aja kamu arak. Arak itu artinya sesuatu yang menimbulkan orang menjadi mabuk. Ya, orang mabuk, orang yang tergila-gila, yang jatuh cinta, mabuk cinta tergila-gila, itu maksudnya. Ya, atau simbol aja sebetulnya. Yang azali dan qadim itu lembut, khafiyatun tersembunyi, nuraniyatun yang bersifat cahaya, ruhaniyatun yang bersifat ruhani. Walaysa hunaka syaklun wala rasmun. Tidak berbentuk dan tidak dapat digambarkan, tidak berbentuk dan tidak bergambar. Muttasifatun bisifatil ma'ani wal ma'nawiyah, bersifat dengan sifat-sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Muttasimiyatun bi asma'iyal qadimah, dan dengan nama-nama qadimah. Man'utatun bi nu'util jalali wal jamal, yang disifati dengan sifat-sifat keagungan dan keindahan. Faqtadatil khamratu zuhura hasaniha wa jamaliha, sehingga khamrah tadi ya menuntut, memaksa lahirnya keindahan dan kecantikan. Waqtadat sifat zuhura asariha, dan sifat-sifatnya itu mendorong munculnya asar, munculnya bekas. Atau juga bekas itu apa? Kalau kita jalan itu ada tapaknya gitu. Apa namanya kalau tapak kita jalan, apa namanya apa? Jejak, pengaruh. Wadasma zuhur matalibiha. Dan asma-asma itu juga memunculkan ketentuan-ketentuannya, tuntutan-tuntutannya. Faqabadat as-sifat
من النور اللطيفة قبضة نورانية وقبضت الصفات من النور اللطيف. Dan sifat-sifat itu digenggam, cahaya yang lembut itu digenggam, sifat-sifat dari cahaya lembut itu digenggam, qabdatan nuraniyatan dengan genggaman nurani, limuqtada ismil zahir wa ismil qadir. Dengan muqtada isimnya yang zahir dan isimnya yang qadir. Fatalaba aidan ismul batin wa ismul hakim wa ismul hakim fabtalwa fi hali zuhuriha. Dan juga dituntut juga dengan nama al-batin dan nama al-hakim wa abtanuha, dan yang lebih batin lagi, lebih dalam lagi, fi hali zuhuriha, pada saat kemunculannya, wa ghattaha fi hali buruzha, dan ditutupnya ketika dia tampil, fakanat zahiratan batinatan, sehingga sifat-sifat itu ya zahir ya batin. Summa tafarra'at tilka qabdatu, kemudian genggaman itu menjadi bercabang-cabang, ala tafari'a katsiratin, dengan cabang yang banyak, bi'adadi sifati, dengan banyaknya berbagai sifat, wa tanawwa'at ala ajnasin katsiratin bitanawwu'il asma, dan akhirnya bercabang-cabang menjadi berbagai macam jenis yang banyak dengan bermacam-macamnya sifat-sifat, dengan ketentuan sifat-sifat yang banyak menjadi jenisnya menjadi berbanyak-banyak. Fal ma'u wahidun wa zahru alwanu. Air itu satu tetapi buahnya bermacam-macam. Disyami dari air yang sama tetapi buahnya menjadi bermacam-macam dari yang satu itu. Saya kira ini berbelit kita berbicara tentang sifat Allah. Pada ujungnya mah mungkin secara pendekatan Mu'tazilah mungkin lebih enak. Pokoknya sifat Allah nggak usah direk. Pokoknya sifat Allah tak terhingga. Asma Allah tak terhingga. Tidak 20, tidak 50, tidak 99. Pokoknya tak terhingga. Kalaupun kamu hitung nggak bakal habis-habis. Sampai pada pengertian di luar jangkauan manusia untuk memahaminya. Kalau memahaminya pakai akal. Nah, saya kira di sini perlu saya jelaskan, di tengah-tengah ketidakmengertian kita tentang ketuhanan ini, bahwa pada ujungnya ketika engkau mengerti bahwa akalmu ini ibaratnya seperti satu bangunan yang indah. Tempat kamu bercengkerama, tempat kamu berteduh, tempat kamu menginap, kan begitu. Tapi sayangnya bangunan indah itu nggak ada pintunya, nggak ada jendelanya, nggak ada pagernya. Tikus masuk, anjing masuk, babi masuk, yang baik masuk, yang jahat masuk. Ya kan begitu. Sampai musuh pun juga bisa masuk. Jadi di situ pada akhirnya bahwa akal manusia itu hanya sebatas, kesimpulannya adalah sebatas mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, menganalisa, lalu ujung-ujungnya menyimpulkan. Kesimpulannya pun bisa salah, bisa benar. Jadi, tetapi ketika engkau berusaha dengan basirahmu, terus melangkah, mendekat dan mendekat kepada Allah, dengan segala kemampuan yang kau milikinya, dengan berzikir, dengan uzlah, tahannus, tafakkur, dengan mengaplikasikan segala ketentuan Allah, termasuk mengamalkan segala perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dengan kewaspadaan dan keprihatinan dan sebagainya, setelah berlama-lama mungkin berpuluh tahun, ketika engkau masuk ke dalam kehadiran Allah, disitulah akalmu akan berkata jujur bahwa aku sekarang sudah tidak mengerti apa-apa lagi. Karena ketika engkau berada dalam kehadiranku dan ketika kau bisa melihat apapun, akalmu tidak bisa berpartisipasi dan akalmu sudah tidak berfungsi. Karena kehadiranku ini berada di wilayah kekuasaan akal. Sementara kita kan mengandalkan akal. Oke, kita berbicara berkembang sedikit. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kamu kok kenceng banget sih mempertahankan
akalmu, mempercayai akalmu. Mengapa sih engkau sampai sekarang ngotot mempercayai matamu? Yang saya ngeliat sendiri kok, tercolok matamu. Saya mendengar sendiri kok. Sebagai bukti saya melihat sendiri, dengar sendiri. Artinya maksud saya, kenapa selama ini masih juga kau percaya matamu, telingamu, pikiranmu? Padahal matamu sering berkali-kali tertipu. Matamu pun sering berkali-kali tertipu. Dan akalmu juga sering berkali-kali tertipu. Setelah engkau tahu pikiranmu, akalmu, matamu, telingamu sering tertipu, kok tega-teganya masih kau percaya juga? Kalau engkau sekali menipuku, sejak itu aku tidak percaya kamu lagi. Tapi mengapa matamu yang sering tertipu masih juga kau percayai? Masuk akal nggak? Aneh. Segitu sering berulang-ulang tertipunya kok masih dipercaya aja sebagai satu kebenaran. Tiap hari mata kita tertipu. Orang yang kelihatannya seperti santri, bajunya rapi, bawa tasbih, penipu gedean. Kita sering tertipu melihat seorang perempuan pakai jilbab, pakainya, ternyata pelacur kok. Tapi kita seringkali tertipu melihat orang gembel, ternyata dia ulama besar. Dan kita sering melihat orang yang jahat, kita anggap orang yang benar. Dan orang yang benar, kita anggap orang yang jahat. Dan berapa kali kamu terbohongi oleh pikiranmu mengambil kesimpulan yang salah. Jatuh dan terpuruknya bangsa ini juga akibat kesimpulan pikiran orang yang keliru. Dan yang aneh lagi, ketika diberitahukan bahwa kesimpulanmu salah dan nanti akan bisa menyengsarakan rakyat, bukannya dihargai, malah dimasukkan penjara kok. Ya kan? Jadi ujung-ujungnya bahwa jangan sekali mematok kebenaran berdasarkan fakta di lapangan. Itu kan akal tadi itu kan. Akal kan dalam kerapuhannya. Tahu nggak akal manusia itu berbeda-beda? Ada yang cerdas, ada yang jenius, ada yang bodoh, ada yang tolol, ada yang goblok, ada yang zundel, ada yang kurang secimit. Nah iya. Jadi kemampuan akal sendiri dalam menyimpulkan juga berbeda-beda. Dan apapun yang kita simpulkan, pasti itu akan terikat dengan kondisi. Menjadi keputusan apapun sifatnya kondisional. Satu ketika menjadi tidak benar lagi. Dengan perubahan waktu menjadi tidak benar lagi. Nggak ada kebenaran yang mutlak itu. Iya kan? Makanya dalam memahami ketuhanan ini, sebetulnya ya bagus juga sih. Simplicity. Artinya dibuat pemahaman tentang ketahuan itu dipersimpel, ya, dipermudah dengan sifat wajib 20, terus sifat mustahil 20, sifat jaiz 1, ya kan? Kemudian rasulnya sifat wajibnya 4, sifat mustahilnya 4, sifat jaiznya 1, 9 ditambah 40, 1 sama dengan 50 sifat. Itu dianggapnya kalau orang sudah hafal sifat 50 dari wujud qidam baqa sampai wahdaniyah qudrat iradat ya, sampai akhirnya itu dianggapnya sudah standar sudah dianggap sah, orang itu berakid. Ya memang secara pedagogis ya memang iya sih, tetapi kalau dikorek lebih jauh lagi ya pementahan. Makanya saya tidak mendukung ya. Saya tidak mengatakan bahwa Wahabi menuduh Maturidi Asy'ari sesat. Itu saya tidak mendukungnya, tidak ya. Karena itu juga berlebih-lebihan. Tetapi ya mau menawa ya kalau bercerita tentang Tuhan tuh ya sudah, dulu kita pernah belajar ilmu tauhid sifat 20 wajib mustahil itu ya udahlah, itu sebagai pengalaman. Ke depan kita harus mengerti ketuhanan itu bukan dengan sifat-sifatnya. Uduruhu fi qalbika, kehadiran Tuhan di dalam hatimu itu. Iya. Jangan aja di otak enggak akan, tidak akan merubah perilaku kamu kok. Sing medi jangger medit. Males ander. Malas. Yang pengecut tetap
mencabut. Iya, iya. Karena kalau sudah masuk ke dalam hatimu, baru bisa membentuk perilaku. Makanya masalah keimanan itu kembalinya ke dalam hati. Yang ada dalam pikiran itu keislaman. Kalau dalam hati itu keimanan. Aplikasi di lapangannya itulah keisanan. Alhamdulillah. Iya. Standar minimal Islam kita sadar kan gitu. Makanya dikatakan bal qulu aslamna wa lam yadkhulul imanu fi qulubihim. Katakan kamu baru Islam, belum beriman. Kenapa? Soalnya iman belum masuk ke dalam hati kamu. Baru Islam yang masuk dalam pikiranmu, tapi iman belum masuk ke dalam hati kamu. Kalau masih dalam pikiran, masih Islam. Kalau sudah masuk ke hati namanya iman. Qalu aslamna. Orang mengatakan kepada Nabi, qalu aslamna ya Rasulullah. Bal qalu amanna, kami beriman Rasulullah. Kata Allah bilang, Muhammad kata mereka bahwa jangan bilang amanna, tapi aslamna. Bal qalu aslamna, kami telah Islam. Jangan bilang kami telah beriman. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubihim, karena keimanan belum masuk ke dalam hati mereka. Baru sebatas ya. Ya, dan aklun juga kenapa disebut akal? Li'annahu yaqiluhu, mengikat. Aqal itu ikat kepala. Aqilabatnahu artinya mengikat perutnya. Maksud saya gini tadi, kenapa kita masih percaya dengan mata padahal sering tertipu juga? Kenapa kita percaya dengan telinga? Sering juga kita tertipu ke pendengaran. Lah kemudian mestinya kita itu harus percaya kepada hati. Begitu mestinya. Tetapi juga dalam hati itu sendiri, wa inna masumiyal qalbu illa litaqallubihi, itu masih mulak-malik. Ya, ini kan ada pendapat. Sebetulnya akal itu di mana sih tempatnya? Hal huwa fid dimag am fil qalbi? Akal itu di otak apa di hati? Kalau versi anatomi, ya di otak. Kalau versi Al-Quran, walau qulubun la yafqahuna biha, hati yang bisa memahami itu. Berarti otak itu, akal itu adanya di hati kalau begitu. Ada satu buku yang barusan saya baca tadi, tapi saya di laptop ya, di Maktabah Syamilah tuh. Ya, non, iya. Ada yang lebih hebat lagi di kitab Al-Adhkiyah. Saya di laptop yang bisa bawa sini ya. Non, ya pada saya dikatakan gitu. Kecerdasan manusia. Jadi memang sebetulnya sulit sih ya. Ketika kita mengatakan hati itu tidak berdusta. Kalau hati yang begini itu qalbun litaqallubihi. Tapi kalau hatinya dalam bahasa Arabnya fuadun, itu juga hati juga bahasa Indonesianya. Dalam Al-Qurannya, maka zibal fuadu maro'a. Hati tidak akan bohong apa yang dia lihat. Ketika hati melihat, tidak bohong, pasti benar. Tapi kan bukan kolbun, fuadun. Fuadun hati, kolbun hati. Di sini letak bingungnya kita. Ketika di dalam Al-Quran membedakan antara kolbun dan fuadun itu beda. Kitanya kolbun hati, fuadun hati. Ketika berjalan pelan-pelan juga hati-hati. Ketika daging potongan liver itu akhirnya dibilangnya hati juga. Liver kan hati. Kabidon itu hati. Jadi memang maka zabal fuadu mar'a, tidak akan bohong apa yang dilihat oleh hati. Benar. Kalau hati kita sudah bisa melihat, benar. Ada satu pengalaman spiritual. Mungkin dia pernah ceritakan, baru saya ceritakan lagi, mungkin sudah pernah saya ceritakan dulu. Teman saya dalam setelah acara apa itu, Mahapanan lah, yang kebetulan hadir para ulama besar, kayak besar, tokoh-tokoh masyarakat besar, pakai jubah, pakai sorban semuanya. Teman saya itu menangis, air mata. Kenapa kamu nangis? Nggak ada manusianya. Di tengah-tengah orang yang bersorban dan berjubah itu dia menangis. Mana manusianya nggak ada. Yang ada apa? Kunyuk, buaya, ular yang ada. Dia melihat dan nggak bohong, benar. Mata kita melihatnya manusia kan. Ketika mata hati yang melihat, bukan manusia kok, kelihatan buayanya.
Sekarang kamu masih melihat cantiknya, bahelolnya, ya langsingnya, seksinya. Begitu mata hati kamu melihat, tengkorak gitu tuh. Kan? Iya, mata hati. Jadi dia ya pandangnya ke transendental kalau hati itu. Ya, yang di luar jangkauan mata melihat. Kalau mata melihat kan terbatas. Kalau dia melihat tak terhingga. Jadi potensi hati untuk melihat, mendengar, berbicara, memutuskan, ya kan itu ya nggak salah. Itu persoalannya. Ya seperti itu. Jadi mau maka lepas fuadu mara itu memang hati tidak akan bohong. Kalau mata masih bisa bohong. Jadi masih bisa bohong. Jadi artinya bahwa ketidakjujuran yang ada pada diri kita ini, atau kita sebut dengan apa ya, subjektivitas yang ada di kita itu dan menyebabkan kita menjadi sulit untuk mengatakan mana yang selalu subjektif itu selalu melekat dengan diri kita loh, nggak jujur tuh. Nah kalau objektif tuh apa sih? Melihat apa adanya, tidak dikait-kaitkan dengan agama, dengan moral, dengan etnis, dengan jasa, ya kan, dengan umur, dengan pangkat, apa adanya. Itu sulit kok. Tidak semudah itu. Ya kita dalam segala persoalan di dunia ini kan selalu subjektif semua. Nah salah satu hal yang paling dominan ya adalah keterlibatan, involvement kita dalam organisasi, dalam partai politik, dalam organisasi kegiatan ekonomi, dalam bisnis itu dominan sekali. Kalau kita sudah masuk partai A, nggak ada yang salah partai ini. Pokoknya apa keputusan pimpinan ya didukung dan harus benar. Iya kan? Ya kalau nyala atasan dianggapnya tidak loyal dong. Langsung dipecat. Jadi semuanya keputusan partai adalah benar. Makanya kalau kamu ingin belajar benar, lepaskan keterikatanmu dengan tatanan alam ini. Jangan memposisikan dirimu sebagai bangsa ini. Jangan memposisikan engkau sebagai agamanya ini. Jangan memposisikan kamu partainya ini. Sukunya ini, lepaskan semuanya. Aku adalah aku dan berpikir sebagai aku. Nah iya, memang iya. Bisa-bisa dia orang gila. Lah, bapaknya salah nggak dibela, gila nggak coba? Negaranya salah nggak dibela, bela negara lain. Orang gila kan berarti. Sulit kan berarti, belajar benar toh. Tidak semudah dalam ucapan kita. Berat sekali kita dalam persimpangan jalan ketika kita menentukan siapa kita bela. Katanya membela kebenaran. Benar, kamu bisa membela kebenaran. Nah kalau terjadi konflik politik, konfrontasi negara kita dengan negara lain, secara jujur mungkin kan tuh rebutan pulau udah. Secara jujur, tinjauan ilmiah, tinjauan historis, keputusan PBB, ya kan kesepakatan dunia bahwa pulau itu bukan milik negara kita. Kita klaim, sok bela mana kamu? Ya iya, dinyatakan sulit ya. Begitu kamu katakan negara saya salah, ya kamu bisa ditangkap. Nah itulah ketika engkau juga sudah bermadhab Syafi'i umpamanya, kamu mati-matian akan membela mazhab Syafi'i. Justru karena itu yang kita belakan hanya Allah dan Rasulnya kan sebetulnya. Dan itu nggak ada. Makanya ati Allah, wa ati Rasul, wa ulil amri kan nggak ada atiun yang ada. Ketika kita disuruh mentaati pemimpin Allah, ati Allah. Ketika kita disuruh mentaati ati Rasul, begitu wa ulil amri minkum nggak ada watiunya. Kalau lembag gini, ati Allah, wa ati Rasul, wa ati ulil amri minkum bukan? Wa ati ulil amri minkum nggak ada atiunya. Jadi artinya perintah mentaati pemimpin itu tidak sejelas seperti dan mentaati pemimpin itu berdasarkan ketaatan kita kepada Allah dan Rasul, ya kan begitu. Ya persoalannya gitu. Jadi nanti kenapa? Ya itulah di antara hijab-hijab yang menutupi mata hatimu tidak mampu melihat Allah adalah keterlibatan kamu dalam organisasi sosial ini, kepartaian, etnis, kelompok, kebangsaan, nationality, ya kan gitu. Kepentingan ekonomi, kepentingan politik itu menjadi hijab-hijab kita, sehingga kita keberpihakan kita tidak kepada
kebenaran tetap kepada kepentingan kita juga. Jujur kan? Iya. Makanya saya bilang saya ini belum benar dari dulu juga. Karena saya tahu kondisi seperti itu. Masih nembe lagi garap mulai belajar benar. Ya, saya tahu persis betapa kesulitannya untuk menjadi orang benar itu. Sehingga dalam sejarahnya kan setiap orang benar kan selalu tertuduh orang gila dan orang tidak benar. Dan mereka selalu menjadi korban masyarakatnya kan, dibunuh-bunuh semua kok. Ya, yaqtuluna anbiya bighairi haqqin, ya gitu ke. Ya iya. Mereka membunuh benar-benar tanpa dasar apa-apa, dibunuh itu juga. Jadi para nabi itu kan korban masyarakat akhirnya kan, dibunuh-bunuh semua. Itu. Jadi bisakah kita berbuat jujur? Sulit. Adapun infaknya ya tidak bisa disamarata karena ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang punya, ada yang tidak kan. Jadi yang punya ya belajar dermawan tuh ginilah. Jangan menunggu kapan kita kaya. Sekarang misalnya berapa infak? 100 perak. Buktikan 100 perak. Jangan dikira yang 100 perak itu pahalanya lebih kecil daripada yang 1000. Ya, kalau dia punya uangnya hanya 2000, dia serahkan 1000. Berarti kan 50% dari kantongnya. Iya. Saya harapkan jangan ada hari kosong bersedekah. Saya bilang jangan ada hari kosong untuk bersedekah. Oke teman-teman, itulah tadi kajian kitab Iqadhul Himam bersama guru mulia kita yaitu Buya Syakur Yasin MA. Mudah-mudahan kajian ini ada manfaatnya. Jangan lupa follow akun Facebook, akun YouTube-nya juga. Kita akan ketemu lagi pada episode berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.